Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel aku Intania Sudrajat. Selamat pagi dan semangat beraktivitas pastinya ya buat kita semua. Nah, di video kali ini aku bakal sharing lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Jadi kali ini aku pengen berbagi resep tahu belauk yang udah beberapa kali aku sebutin di video-video aku sebelumnya ya teman-teman. Jadi inilah dia penampakan bahan-bahannya. Jadi bahannya itu udah purable banget ya teman-teman. Insya Allah pasti ada lah ya di dapur teman-teman dan bunda-bunda semua. Nah, ini aku mau siapin choppernya dulu ya. Mau pakai blender bisa, mau pakai chopper bisa, terserah teman-teman aja. Nah, lanjut ini aku mau hidupin kompornya dulu ya teman-teman. Jadi biar si kukusannya ini panas. Nah, bahan-bahannya yang tadi itu di blender ya teman-teman. Jadi ini aku punya ada tahu putih biasa 2 bungkus ya. Jadi 20 buah. Ini aku masukin sekitar setengah lebih ya teman-teman di chopper yang pertama ini. Sekitar 11 atau 12 tahu gitu, karena nanti di penggilingan yang kedua aku bakal masukin si ayamnya sekalian sama sisa tahunya. Nah, ini untuk ngeblendnya kita tambah telur ya teman-teman. Di sini aku udah siapin 6 butir telur. Dan di sini aku masukin 3 butir telur dulu ya teman-teman. Oh ya teman-teman dan bunda-bunda semua, apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada tanpa kekurangan satu apapun ya. Dan yang dalam keadaan sakit ataupun kesusahan agar segera diangkat sakit penyakitnya, juga diberi kelancaran untuk segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, itu tadi aku pakai 3 butir telur dulu ya teman-teman. Lanjut ini mau aku bumbui. Aku cuma kasih kaldu, aku kasih garam sama gula sedikit ya teman-teman. Aku juga mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah luangkan waktu dan kuotanya buat nontonin video aku. Jangan di skip-skip ya teman-teman. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Hidupkan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info video terbaru dari aku. Dan semoga kebaikan teman-teman semua dibalas berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini lanjut aku mau blend sampai halus gitu ya teman-teman teksturnya. Sebenarnya kalau di resep aslinya itu pakai tofu gitu ya teman-teman, tahu telur gitu. Cuma aku kurang suka. Pak suami juga kurang suka. Ya udah kita pakai resepnya yang simple-simple aja. Lagian juga agak susah ya nyarinya. Jadi aku cuma pakai si tahu putih biasa, telur, ayam, dan bebawangan tadi. Udah itu aja sih teman-teman. Nah, ini untuk blend yang pertama aku mau pindahin dulu ke wadah ya teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman punya yang lebih besar atau mau buat nggak terlalu banyak, bisa pakai blender ini sekali blender semua ya teman-teman, atau pakai blender yang lain boleh. Cuma karena aku bikinnya agak banyak buat stok 1 minggu gitu ya teman-teman, jadinya aku blendnya sampai 2 kali gini. Karena alhamdulillah Pak suami suka ya teman-teman, jadi biar sarapannya itu lebih bergizi gitu ya. Nah, ini telurnya aku tambahin 1 ya teman-teman, jadinya 4. Jadi total semuanya itu aku pakai 7 butir telur. Jadi ini resep aku main cemplung-cemplung aja ya teman-teman, nggak pakai takaran-takaran gitu. Karena jujur aku nggak pandai kalau misalkan mesti kasih tahu berapa-berapanya. Nah, ini aku mau masukin filet dada ayam ya teman-teman. Jadi ini terserah sih ya untuk banyaknya. Kalau untuk dijual mungkin bisa agak lebih sedikit ya teman-teman. Ini mungkin sekitar 1/4 gitu aku masukin si ayamnya.
Nah ini bumbunya sama juga ya teman-teman, cuma yang blend kedua ini aku bakal tambahin sedikit lada bubuk. Nah ini udah selesai untuk blend yang keduanya. Aku pindahin lagi ke dalam wadahnya ya teman-teman. Jadi teksturnya halus seperti ini kalau yang aku buat ya teman-teman. Terus juga kalau teman-teman lihat di YouTube rata-rata sih buatnya memang halus gini ya. Tambah lagi dia kan pakai tofu. Kalau pakai tofu itu lebih gampang gitu ya teman-teman buat halusnya. Nah lanjut aku mau chopper si bawang-bawangan dan sayurnya. Jadi aku cuma pakai wortel ya teman-teman. Di sini aku pakai 2 buah wortel yang ukurannya lumayan gede biar lebih ada sayurnya gitu ya teman-teman. Terus aku pakai bawang merah yang besar gitu ya, dan bawang putih. Terus ini juga cabai setannya agak banyak biar lebih kerasa pedesnya. Nah lanjut aku tambahin daun bawang ya teman-teman. Jadi ini aku simpan daun bawangnya itu di dalam freezer ya. Jadi setelah aku beli itu biasanya aku cuci dulu bersih-bersih, terus aku keringin ya teman-teman, baru aku cincang-cincang dan dimasukin wadah, masukin ke freezer. Sama dengan halnya si daun seledri ini. Nah ini aku juga tambahin si daun seledrinya. Jadi biar agak wangi, dikasih agak banyak gitu ya teman-teman. Sebenarnya kalau di resep aslinya itu nggak pakai blender ya teman-teman. Kalau wortelnya itu diparut, terus juga daun-daunannya cuma dicincang aja, diiris tipis, terus juga bawang-bawangnya diiris, cabenya juga diiris. Cuma aku di sini main simple aja, main cepet aja ya teman-teman, karena memang masih belum bisa lama-lamaan di dapur. Ya udah aku chopper semuanya biar kelarnya cepet juga. Jadi teman-teman ada yang mau ngikutin resepnya aku boleh, ada yang mau cari di YouTube boleh juga, silahkan. Nah ini untuk sayurannya teksturnya seperti ini aja, nggak terlalu halus ya teman-teman. Jadi masih ada agak krenyes-krenyes gitu, walaupun nggak banyak ya, nggak besar-besar gitu. Nah ini aku bersihin sampai ke sela-selanya ya teman-teman. Biasa mak-mak nggak mau rugi. Jadi memang sampai tetes terakhir ya. Lanjut lagi, ini juga mau aku gadoin ke dalam adonan pertama tadi. Nah ini juga tetap ya teman-teman, mama nggak mau rugi. Jadi dibersihin bener-bener bersih. Nah tuh habis itu mau diaduk sampai dengan rata ya teman-teman. Jangan lupa dites rasa ya teman-teman. Kalau misalkan kurang garam, boleh ditambahin garam atau kaldunya. Nah teman-teman, di sini aku udah siapin 2 buah loyang ya. Jadi ukuran berapa ya, 20 cm kali 20 gitu ya teman-teman. Terus ini aku mau olesin minyak biar nggak lengket gitu ya teman-teman. Jadi aku olesin ke seluruh permukaan loyangnya. Nah tinggal dituang deh si adonan tadi teman-teman. Jadi simple banget ya teman-teman. Kalau misalkan main blender, ya udah main blender semua selesai, cepat, tinggal masukin ke dalam loyangnya, terus kita kukus deh, udah gitu aja.
Nah ini aku ratain ya teman-teman. Terus juga aku mau hentak-hentakin si loyangnya ini biar lebih rata lagi. Nah ini kukusannya udah panas ya teman-teman, udah aku panasin dari tadi. Lanjut aku masukin si adonannya. Nah ini tinggal kita tunggu aja sampai sekitar 30 sampai 45 menit gitu ya teman-teman, biar si tahu belauknya ini matang dengan sempurna. Nah alhamdulillah ini udah 30 menit lebih ya teman-teman, sekitar 45 menitan. Ini udah matang, jadi aku mau angkat, terus mau aku dinginkan dulu. Oh ya teman-teman, ini tadi ada sisa ya, agak banyak, jadi aku masukin ke sini. Ini dapat 1 cup itu ya teman-teman. Jadi rencananya mau aku antar ke tetangga aku depan. Nah ini dia teman-teman, dari 2 bungkus tadi ya, dapatnya lumayan banyak. Setelah dingin baru nanti kita potong-potong. Jadi memang harus didinginin ya teman-teman. Dan ini udah dingin ya, udah aku dinginin, udah aku diamin sejaman lebih gitu ya teman-teman. Nah terus ini mau aku potong-potong, jadi dipindah dulu ya teman-teman biar nggak hancur saat kita ambilnya itu. Nah baru kita potong-potong sesuai selera. Nah ini dia teman-teman hasilnya setelah dingin ya, setelah dikukus. Ada yang bilang, kalau orang Indonesia bilangnya kayak nugget tahu gitu ya teman-teman. Tapi ini kalau orang Malaysia itu bilangnya tahu berlauk karena dia ada ayamnya gitu di dalamnya ya teman-teman. Terus juga dipakein telur. Nah ini aku pecahin 1 butir telur buat goreng si tahu belauknya. Nah ini si telurnya aku tambahin sedikit kaldu ya teman-teman biar berasa gitu. Jadi kalau mau digoreng gini aja boleh, mau ditambah telur seperti ini juga lebih enak lagi ya teman-teman. Jadi ini aku mau gorengin buat Pak suami langsung untuk sore hari ini, karena di Pekanbaru itu lagi mendung-mendung hujan gerimis gitu ya teman-teman di sore ini. Jadi sekalian aku mau gorengin untuk cemilan sore Pak suami. Tapi sebenarnya kalau mau digadoin habis dikukus gini juga enak ya teman-teman. Terserah sih seleranya teman-teman seperti apa. Kalau misalkan orang Malaysia itu makannya pakai sambal kecap gitu ya teman-teman. Jadi ya seperti biasa buat sambal kecap biasa. Jadi cuma bawang merah, bawang putih, terus kecap sama cabai ya teman-teman. Tapi karena berhubung aku kurang suka sambal kecap, jadi aku makannya pakai rawit biar lebih mantul gitu teman-teman. Nah ini tadi kan cabai setannya nggak terlalu banyak gitu ya teman-teman, jadi nggak terlalu pedes ya menurut aku. Kalau teman-teman yang suka pedes boleh ditambah, terus juga yang nggak suka pedes boleh dikurangi untuk jumlah cabai setannya. Nah ini dia alhamdulillah udah matang teman-teman. Nah ini kalau misalkan aku lebih doyannya pakai rawit gini ya teman-teman, lebih mantul pedesnya.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga jadi ide teman-teman buat stok cemilan di rumah ya. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.